5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan oleh para siswa adik-adik. Siti dan teman-temannya sedang bermain ular naga. Bagaimana ya cara memainkan ular naga itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Permainan ular naga itu dimainkan oleh banyak orang adik-adik sambil bernyanyi, ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu riang kemari, umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terperangkap. Seperti itu adik-adik lagunya ular naga ya. Mungkin ada beberapa versi. Nah kalian bisa pelajari lagunya. Nah cara bermainnya adalah seperti ini. Peserta harus membagi tugas nih adik-adik. 2 orang akan menjadi gerbang, lalu 1 orang akan menjadi induk naga, dan lebih dari 1 orang akan menjadi anak-anak naganya. Permainan dimulai ketika induk naga dan anak-anaknya akan berputar melalui gerbang sambil bernyanyi. Nah, setiap saat kedua gerbang akan menurunkan tangannya sambil menangkap anak naga. Nah, biasanya anak-anak naga akan ketakutan untuk ditangkap. Baru setelahnya gerbang akan menawarkan diri pada anak naga yang baru ditangkapnya. Bila sudah menjadi anak gerbang, anak itu akan berpegangan pada induknya. Begitu terus hingga induk naganya tertangkap dan permainan dilanjutkan dengan induk naga yang baru. Nah, induk naga yang baru itu dipilih dari gerbang yang anaknya paling banyak. Itu cara bermain permainan ular naga. Bisa kalian praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian. Nah adik-adik, ayo kita mencari tahu informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman kelas kalian nih. Coba adik-adik tanyakan, apa sih permainan kesukaan dari teman-teman kelas kalian? Mungkin ada yang suka bermain boneka, kasti, bermain sepak bola, bermain basket, bermain dakon, bermain engklek atau sudamanda. Mungkin ada yang suka bermain kelereng, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, permainan kesukaan dari setiap teman-temanmu pasti berbeda-beda ya. Antara teman yang satu dengan teman yang lain mungkin akan berbeda permainan kesukaannya. Lalu bagaimana sih sikap kita nih kepada teman-teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda dengan kita? Nah, sikap kita seharusnya yang pertama nih, contohnya kita harus tetap mau bermain bersama ya adik-adik ya, walaupun berbeda permainan kesukaan. Lalu tidak boleh mengejek permainan kesukaan teman ya. Apaan, masa permainannya sukanya boneka? Nah, nggak boleh seperti itu adik-adik, tidak boleh mengejek ya. Lalu kita harus saling menghormati, dan di sini bisa saling membantu, bisa saling bergantian ketika bermain. Misalnya kita bermain mobil-mobilan dulu, setelah itu bermain sepak bola ya, misalnya seperti itu juga bisa adik-adik. Jadi walaupun kalian berbeda permainan kesukaan,
tetapi kalian harus tetap hidup rukun. Adik-adik, Siti menyampaikan bahwa ia telah membaca cerita tentang semut dan belalang bersama teman-teman kepada ibu guru. Siti dan teman-temannya ini diminta mencari kata sapaan pada cerita tersebut. Nah, ini ada cerita semut dan belalang. Yuk kita baca bersama-sama. "Kamu mau kemana, Mumut?" tanya Lala si belalang. "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala," jawab Mumut. Ini si semut, adik-adik. "Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya," kata Lala. "Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan," pesan Mumut. Nah, lalu Mumut pergi, adik-adik. Mumut bertemu dengan Kribo. "Ada yang bisa saya bantu, teman?" tanya Mumut. "Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu," kata Kribo mengancam Mumut. Lalu Mumut berkata, "Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah." Nah, ini tadi penggalan cerita semut dan belalang. Nah, adik-adik, di sini kita akan mencari tahu tentang kata sapaan yang ada pada fabel tadi, adik-adik. Nah, dalam dongeng tersebut ada kata sapaan. Masih ingatkah kalian tentang kalimat atau kata sapaan, adik-adik? Yuk kita ingat-ingat kembali ya. Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma dalam berbahasa, adik-adik. Jadi jangan kita menyapa dengan sembarangan ya, adik-adik ya. Apalagi menyapa dengan kata-kata yang menyinggung orang lain. Nah, kata sapaan itu merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menegur ya, menegur sapa orang lain saat berbicara atau saat bertemu. Lalu kita belajar jenis-jenis kata sapaan. Nah, jenis-jenis kata sapaan itu ada kata sapaan yang menunjukkan kerabat atau keluarga. Misalnya kalian memanggil kakek, nenek, itu ya, bapak atau ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, adik, ananda, mas, mbak. Nah, ini adalah kata sapaan. Lalu kata sapaan yang kedua itu kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Misalnya kamu, ya, "Hai kamu, apa kabar?" Misalnya seperti itu. Atau engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, nona, itu adalah kata sapaan juga. Lalu kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat itu seperti paduka yang mulia, yang terhormat. Nah, biasanya kata sapaan ini dipakai untuk pidato, adik-adik. Nah, kelas 2 kan belum belajar tentang pidato ya. Nanti di kelas 4-5 kalian akan belajar tentang pidato. Nah, kata sapaan yang diikuti nama orangnya itu juga termasuk dalam jenis kata sapaan. Nah, tentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng semut dan belalang. Nah, di sini ya ada kalimat, "Kamu mau kemana, Mumut?" tanya Lala. Nah, kata sapaan di sini yang mana, adik-adik? Kata sapaannya adalah Mumut ya. Nah, di sini ya panggilan dalam fabel itu. Lalu yang kedua, "Aku sedang berjalan-jalan sambil mencari makanan, Lala," kata Mumut. Apa kata sapaannya? Nah, kata sapaannya di sini adalah Lala. Yang ketiga, "Ada yang bisa saya bantu, teman?" kata Mumut. Nah, di sini kata sapaannya apa? Nah, kata sapaan yang diucapkan oleh Mumut adalah teman. Terus di sini ada "Hati-hati di jalan ya, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya," kata Lala. Nah, kira-kira kata sapaannya di sini adalah Mut ini, adik-adik. Mut itu kan singkatan dari Mumut. Jadi ya, itu adalah kata sapaannya. Lalu ada kalimat lagi, "Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan," kata Mumut. Maka di sini kata sapaan yang dikatakan Mumut adalah, ya, kata sapaannya adalah Lala karena dia menyapa si Lala ini.
Adik-adik coba diskusikan ya. Tadi sikap kalian terhadap teman kalian yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda ya. Buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu dengan teman yang berbeda permainan kesukaan. Adik-adik berilah tanda centang nih pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman, dan berilah tanda silang untuk gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak menghormati teman. Kita lihat di sini ya gambarnya. Nah, yang pertama, apakah ini menghormati teman? Ya, adik-adik, ini menghormati teman ya adik-adik. Lalu kita beri tanda centang. Nah, ini malah membanting mainannya temannya. Ini tidak menghormati teman adik-adik. Berarti kita beri tanda silang ya. Lalu berebut buku adik-adik. Nah, ini juga tidak menghargai teman. Lalu membaca buku bersama. Nah, ini yang menghargai teman. Nah, adik-adik harus meniru hal-hal yang baik ya. Jangan hal-hal yang buruk yang ditiru, itu tidak baik. Adik-adik, di sini ada 3 gambar semut nih adik-adik. Ya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik? Di sini ada 3 ekor semut. Kalau seekor itu kan 1. Berarti seekor semut itu kalau dinyatakan dalam pecahan dari semua kumpulan semut ini ada berapa? Berarti ya ada 1/3 pecahannya. Ada seekor semut dari 3 semut yang ada. Kita lihat nih soal berikutnya adik-adik. Ada gambar 2 ekor semut nih adik-adik ya. Nah, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik? Ya, pecahan 1/2 atau setengah, karena seekor semut berarti 1. Dari kumpulan semut berarti kumpulan semutnya ada 2, berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Ada 4 semut ya. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, pecahannya adalah 1/4 karena seekor semut berarti 1. Dari kumpulan semutnya ada 4. Berarti 1 semut ini dinyatakan dengan pecahan 1/4. Kita lihat soal berikutnya, ada belalang nih. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Kalau seekor belalangnya berarti 1. Dari kumpulan belalang yang ada, ada 2. Berarti 1 belalang ini bisa dinyatakan dengan pecahan setengah atau 1/2. Lalu berikutnya adik-adik ada 3 belalang. Nah, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Seekornya 1, dari kumpulannya ada 3. Berarti 1 ekor ini bisa dinyatakan dalam pecahan 1/3. Nah, adik-adik, mari kita warnai gambar di bawah ini sehingga menunjukkan pecahan. Warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Lalu beri warna merah untuk pecahan setengah, dan beri warna hijau untuk pecahan 1/3, dan warna kuning untuk pecahan 1/4. Ini gambarnya adik-adik. Kalau Kak Citra warnai, mana sih yang setengah, mana yang 1/3, mana yang 1/4, dan mana yang utuh? Nah, ini jawabannya. Yang merah ini menunjukkan pecahan setengah karena benda itu dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, ini dibagi menjadi 2 sama besar. Ini juga adik-adik, ini juga sama besar. Ya, ini juga sama besar kalau dibagi menjadi 2. Nah, yang utuh itu yang berwarna biru, berarti tidak dibagi. Lalu yang 1/3 itu berarti dibagi 3 menjadi sama besar. Nah, ini dan ini adik-adik. Ya, yang hijau ini pecahan 1/3. Lalu yang warna kuning ini adalah pecahan yang menunjukkan 1/4 karena dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini Kak Citra, kenapa ini tidak diwarnai kuning? Ini kan bisa 1/4.
Jangan lupa adik-adik, suatu benda dikatakan pecahan 1/4 itu jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Tapi kan ini tidak dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ini besar, ini besar, ini kecil, ini kecil. Berarti ini tidak 1/4 bagiannya masing-masing. Jadi ini tidak diwarnai. Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.